Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Adapun nama-nama kelompok kami yaitu yang pertama Muhammad Samsul Al-Hadi, yaitu saya sendiri, yang kedua Rahmatullah AR, dan yang ketiga M. Imam Al-Mahdi. Adapun judul makalah kami yaitu pengelolaan kelas yang efektif untuk pembelajaran. Pada poin A, yaitu pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan berasal dari kata kelola, ditambah awalan P dan akhiran an. Istilah lain dari kata pengelolaan adalah manajemen. Manajemen adalah kata yang aslinya dari bahasa Inggris, yaitu manajemen, yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Manajemen atau pengelolaan dalam pengertian umum menurut Swaharsimi Arikunto adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan. Sedangkan kelas menurut Umar Hamalik adalah suatu kelompok orang yang melakukan kegiatan belajar bersama yang mendapat pengajaran dari guru. Pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dengan sengaja dilakukan guna mencapai tujuan, yaitu tujuannya sebagai pengajaran. Kesimpulan sederhananya adalah pengelolaan kelas merupakan kegiatan pengaturan kelas untuk kepentingan pengajaran. Dalam konteks yang demikian, itulah kiranya pengelolaan kelas penting untuk diketahui oleh siapapun juga yang menerjunkan dirinya ke dalam dunia pendidikan. Sedangkan menurut Sudirman, dalam pengelolaan kelas adalah upaya mendayagunakan potensi kelas. Ditambahkan lagi oleh Hadari Nawawi dengan mengatakan bahwa kegiatan manajemen atau pengelolaan kelas dapat diartikan sebagai kemampuan guru atau wali kelas dalam mendayagunakan potensi kelas berupa pemberian kesempatan yang seluas-luasnya pada setiap personal untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan terarah sehingga waktu dan dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efisien untuk melakukan kegiatan-kegiatan kelas yang berkaitan dengan kurikulum dan perkembangan murid. Adapun yang bagian B yaitu mendesain lingkungan fisik dan menjadi guru komunikator yang baik. Lingkungan fisik. Lingkungan fisik. Craig menyatakan bahwa dalam memikirkan cara Anda mengorganisasikan ruang fisik kelas, Anda harus bertanya kepada diri sendiri, tipe aktivis pengajaran apa yang akan diterima murid, seluruh kelas, kelompok kecil, tugas individual, dan lain-lain. Berikut ini beberapa gaya penataan kelas standar yang akan dijelaskan tentang gaya penataan kelas auditorium, gaya tatap muka, gaya offset, gaya seminar, dan gaya klaster. Yang pertama, gaya auditorium. Dalam gaya auditorium tradisional, semua murid duduk menghadap guru. Penataan ini membatasi kontak murid bertatap muka dan guru bebas bergerak kemana saja. Gaya auditorium seringkali dipakai ketika guru mengajar atau seseorang memberi presentasi kelas. Yang kedua, gaya tatap muka. Dalam gaya tatap muka, murid saling menghadap. Gangguan dari murid lain akan lebih besar daripada susunan ini dibandingkan susunan auditorial. Yang ketiga, gaya offset. Dalam gaya offset, sejumlah murid, biasanya 3 atau 4 anak, duduk di bangku tetapi duduk berhadapan langsung satu sama lain. Gangguan dalam gaya ini lebih sedikit dibandingkan gaya tatap muka dan dapat efektif untuk kegiatan pembelajaran kooperatif. Yang keempat, gaya seminar. Dalam gaya seminar, sejumlah besar murid 10 atau lebih duduk di susunan berbentuk lingkaran atau persegi atau bentuk U.
Ini terutama efektif ketika Anda ingin agar murid berbicara satu sama lain atau berkomunikasi dengan Anda. Yang kelima, gaya klaster. Dalam gaya klaster, sejumlah murid, biasanya 4-8 anak, bekerja dalam sekelompok kecil. Susunan ini terutama efektif untuk aktivitas pembelajaran kolaboratif. B. Langkah mendesain kelas. Western dalam Sandrock menyatakan bahwa ada beberapa langkah dalam mendesain kelas, yaitu yang pertama, pertimbangkan apa aktivitas yang akan dilakukan murid. Jika Anda mengajar TK atau SD, Anda perlu menciptakan setting untuk membaca dengan suara keras, mengajar, membaca secara berkelompok, tempat untuk berbagi pandangan, pengajaran, dan tempat pelajaran keterampilan dan seni. Guru adalah sekelompok menengah mungkin harus mengakomodasi instruksi untuk seluruh kelompok, aktivitas laboratorium, dan presentasi media. Di sebelah kiri kertas kerja, buat daftar aktivitas murid yang akan dilakukan. Di sebelahnya, tulis susunan khusus yang perlu dipertimbangkan, misalnya area seni dan sains perlu berada dekat komputer, dekat outlet listrik. Yang kedua, buat gambar rencana tata ruang. Sebelum Anda memindahkan perabot, gambar beberapa rancang tata ruang dan kemudian pilih salah satu yang menurut Anda paling baik. Yang ketiga, libatkan murid dalam perencanaan tata ruang kelas. Anda dapat merencanakan tata ruang sebelum sekolah dimulai. Tetapi setelah sekolah dimulai, tanyakan kepada murid tentang bagaimana pendapat mereka mengenai rencana Anda itu. Jika mereka menyarankan perbaikan yang masuk akal, cobalah. Murid sering melaporkan bahwa mereka ingin ruang yang memadai dan tempat sendiri di mana mereka bisa menyimpan barang-barang mereka. Selanjutnya yang keempat, cobalah rancang dan bersikaplah fleksibel dalam desainnya. Beberapa minggu setelah sekolah, evaluasilah efektivitas tata ruang Anda. Waspada pada problem yang mungkin muncul akibat penataan itu. Misalnya, sebuah studi menemukan bahwa ketika murid TK berkerumun di dekat guru yang membacakan sebuah cerita, mereka kerap berebut sekali. Atur murid dalam posisi setengah lingkaran agar dapat mengurangi keributan. Bagian C, yaitu tahapan mendesain kelas. Ruang kelas adalah ruang publik. Oleh karena itu, cara guru menangani persoalan yang dihadapi akan dilihat dan dinilai oleh publik. Siswa akan menilai apakah guru berlaku adil atau mungkin ada siswa favorit dan apa yang terjadi bila aturan dilanggar. Dan tak kalah pentingnya adalah kelas memiliki sejarah. Artinya, tindakan guru dan siswa dipengaruhi oleh tindakan yang terjadi sebelumnya. Siswa terlambat tidak ada sanksi akan terulang terus-menerus. Menurut Brophy dan Everson, ada 4 tahap untuk mengelola kelas menurut kebutuhan terkait umur, yaitu yang pertama, nomor 1, selama TK hingga tahun-tahun awal SD diperlukan pengajaran langsung. Yang kedua, masa pertengahan SD, selain rutinitas kelas, prosedur-prosedur baru juga perlu diajarkan secara langsung, dipantau dan dipertahankan. Yang ketiga, akhir masa SD. Anak-anak mulai kritis, menguji dan menentang otoritas. Oleh karena itu diperlukan penanganan yang lebih efektif, di samping senantiasa memberikan motivasi pada siswa yang lebih tertarik kehidupan sosial ketimbang pendapat guru. Dan yang keempat, akhir SMA, tantangannya adalah mengelola kurikulum, menyesuaikan materi dengan minat dan kemampuan siswa, serta membantu siswa dalam self-managing. Bagian D, yaitu menciptakan lingkungan untuk pembelajaran. Secara eksplisit dinyatakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran di dalam kelas adalah lingkungan pembelajaran. Environmental for learning, baik lingkungan alam, psikososial, dan budaya.
Dapat diartikan di sini bahwa lingkungan sosial pembelajaran di kelas maupun di sekolah, entah itu kantor guru, staf, tata usaha, dan laboratorium, mempunyai pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap proses pembelajaran. Murid perlu lingkungan yang positif untuk pembelajaran. Kita akan mendiskusikan beberapa strategi manajemen kelas umum untuk memberikan lingkungan ini. Cara efektif membuat dan mempertahankan aturan dan strategi positif untuk membuat murid mau bekerja sama. Yang pertama, menggunakan gaya otoritatif atau otoriter. Yang kedua, yaitu mengelola aktivitas kelas secara efektif. Yang ketiga, menunjukkan seberapa jauh mereka mengikuti. Yang keempat, atasi situasi tumpang tindih secara efektif. Yang kelima, menjaga kelancaran dan kontinuitas pelajaran. Kontinuitas pelajaran. Yang keenam, libatkan murid dalam berbagai aktivitas yang menantang. Oke, yang bagian E, menjadi komunikator yang baik. Secara estimasi, istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu komunikasi yang bersumber dari kata comunis, yang berarti sama makna dan sama rasa mengenai suatu hal. Para ahli juga menyejajarkan asal kata komunikasi yaitu communicare yang dalam bahasa Latin mempunyai arti atau berasal dari kata commones yang berarti sama, common. Artinya adalah membagi informasi agar pemahaman yang sama antara satu orang dan yang lain. Mengelola kelas dan memecahkan konflik secara konstruktif membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik. 3 aspek utama dari komunikasi adalah keterampilan berbicara, mendengar, dan komunikasi verbal. Adapun keterampilan berbicara meliputi yang pertama, 1. Berbicara di depan kelas dan murid. Yang kedua, bersikap asertif atau tegas. Gaya asertif merupakan salah satu cara menangani konflik di mana orang mengekspresikan perasaan mereka, meminta apa yang mereka inginkan, mengatakan tidak pada apa-apa yang tidak mereka inginkan, dan bertindak demi kepentingan terbaik mereka. Yang ketiga, rintangan komunikasi verbal yang efektif. Yang keempat, memberi ceramah efektif. Yang kelima, keterampilan mendengar. Yang keenam, berkomunikasi secara non-verbal. Yang ketujuh, ekspresi wajah dan komunikasi mata. Yang kedelapan, sentuhan. Dan yang kesembilan, ruang. Yang kesepuluh, diam. Bagian F, menghadapi perilaku yang bermasalah. Yang pertama, strategi manajemen. Bagian A, intervensi minor dengan menggunakan isyarat nonverbal, aktivitas belajar, mendekati siswa, arahkan perilaku, berikan instruksi yang dibutuhkan, menegur siswa dengan nada tegas, dan memberi siswa pilihan. Bagian B yaitu intervensi moderat dengan melarang aktivitas di luar pencapaian tujuan pembelajaran, membuat perjanjian behavioral, pisahkan atau keluarkan siswa dari kelas, dan berikan hukuman. Yang kedua, menghadapi agresif. Kelas yang agresif dapat ditimbulkan oleh beberapa faktor seperti berkelahi, bullying, dan pembangkangan atau permusuhan terhadap guru. Kelas yang agresif ini bisa ditangani dengan membuat sanksi bagi siswa yang bermasalah, membentuk kelompok persahabatan, membuat program untuk berdiskusi, dan memilih siswa yang lebih besar sebagai pengontrol. C. Memahami cara menciptakan lingkungan yang positif pembelajaran. Menurut Darsono, bagian C yaitu memahami cara menciptakan lingkungan yang positif pembelajaran. Menurut Darsono, pengertian lingkungan adalah semua benda dan kondisi termaksud manusia
dan kegiatan mereka yang terkadang dalam ruang di mana manusia memengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dari badan-badan hidup lainnya. Doyle mendeskripsikan kelas sebagai sesuatu yang bersifat multidimensional, serentak, segera, dan tidak dapat diprediksi. Ruang kelas merupakan lingkungan yang kompleks di mana manusia berinteraksi, saling bergantung antara satu orang dengan orang lain, dan dengan berbagai karakter unik dalam lingkungan sosial dan fisik yang spesifik. Kelas merupakan bagian utama dari sekolah, yang merupakan lingkungan belajar peserta didik yang paling berperan setelah keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu sangat penting menciptakan lingkungan belajar yang positif di dalam kelas. Lingkungan belajar yang baik dan positif dapat mempengaruhi hasil belajar yang baik peserta didik. Namun sayangnya kondisi kelas yang baik tidak selalu berbanding lurus dengan terciptanya lingkungan belajar yang positif. Yang pertama, menanamkan suasana kelas yang bersahaja. Lingkungan belajar yang positif ditandai dengan suasana bersahaja dan diterapkannya nilai-nilai luhur Pancasila. Yang kedua, membangun kesadaran disiplin. Disiplin sangat diperlukan kesadaran diri dalam diri peserta didik. Yang ketiga, membuat suasana kelas yang nyaman. Kelas merupakan taman belajar bagi siswa dan menjadi tempat siswa tumbuh kembang baik secara fisik, intelektual maupun emosional. Yang keempat, melengkapi fasilitas belajar. Fasilitas belajar bukan pendukung terciptanya lingkungan belajar yang positif di dalam kelas. Yang kelima, menggunakan metode belajar yang tepat dan bervariasi. Guru harus menerapkan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang keenam, peserta didik pada dasarnya adalah pribadi yang ingin diperhatikan. Untuk membuat mereka merasa diperhatikan, salah satunya dengan mengajak untuk membuat mereka mengobrol dan bermusyawarah. Yang kedua, implikasi bagi proses yaitu pengembangan materi pembelajaran pendidikan agama Islam mampu mewarnai kehidupan belajar siswa ataupun setingkat pelajar mahasiswa di kampus dengan memberi optimisme dan kreatif dalam belajar. Pentingnya pengembangan materi pembelajaran pendidikan Islam ini karena sebagai otentik model pembelajaran PAI yang relevan di masa kini. Pengembangan materi ini juga dimanfaatkan dalam media pembelajaran, misal audiovisual, teks, semasa daring, online learning yang berimplikasi terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu pada isi dan substansi penelitian yang telah dikaji dalam pendidikan agama Islam, khususnya berkaitan fokus pengembangan materi pembelajaran pendidikan Islam. Dengan demikian, penelitian merekomendasikan untuk dilakukan penelitian lanjutan guna menemukan kajian yang berkomprehensif. Sekadar contoh, pengembangan pembelajaran PAI dengan pendekatan akal bertingkat Ibnu Sina, perspektif neuroscience. Pengembangan pelajaran PAI dengan pendekatan Gestalt, psikologi implikasinya itu dalam pembelajaran PAI yang masih berhubungan dengan interdisipliner, diskursus pendidikan agama Islam secara eksperimentasi sains. Pengembangan materi pembelajaran ini model pengembangan yang berkutat dalam hal pengembangan pembelajaran pendidikan agama Islam yang berbasis, yaitu yang pertama neuroscience dan pengembangan pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis Kuiper School. Sekedar contoh, peneliti memberi sampel penelitian pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis neuroscience di Pamekasan Madura, sedangkan pengembangan materi pembelajaran berbasis Kuiper School. Pembagian materi ini mampu memberi kreatif belajar terhadap belajar khusus terhadap peserta didik sekolah, antara lain peserta didik mampu berkreasi dengan pembelajaran akidah akhlak. Peneliti memberi contoh dengan mapel akidah akhlak dengan bab Asmaul Husna, yaitu sifat wajib yang mampu berinovasi dalam materi tersebut. Baik, saya akhiri
dengan kesimpulan yaitu pengolahan kelas adalah berbagai jenis kegiatan yang dengan sengaja dilakukan oleh guru dengan tujuan menciptakan kondisi optimal bagi kegiatan terjadinya proses belajar mengajar di kelas. Pengolahan kelas sangat berkaitan dengan upaya-upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar. Penghentian perilaku peserta didik yang menyelewengkan perhatian kelas, pemberian ganjaran, penyelesaian tugas oleh peserta didik secara tepat waktu, penetapan norma kelompok yang produktif dalamnya mencakup pengaturan orang peserta didik dan fasilitas yang ada. Baik, kami dari kelompok 11 menutup